Saya ngomong gini-gini bikin video, ditelepon malam-malam jam 11 malam. Masa guru? Iya. Sama orang-orang yang tolong ya di take down itu nama-namanya tolong disembunyikan. Di YouTube guru tuh ya? Iya. Saya ditelepon malam. Tuh pernah dulu saya ngomong gini. Ada tuh di DM atau di mana pokoknya mah di medsos saya lupa gitu. Iya. Saya tahu kok anak kamu sekolahnya di mana. Segitu. Jadi saya nggak tahu, saya juga nggak nyalahin pemerintah apa itu benar pemerintah atau enggak, cuman ketidakamanan kita tuh nyata gitu. Guru, bendera One Piece dikibarkan menuju 17 Agustus itu dianggap makar. Jadi pemerintah kita itu takut sama bendera fiktif lah gitu, maksudnya bendera dari anime gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau One Piece sendiri sebenarnya kalau guru kan nggak nonton One Piece ya, sebenarnya memang ada apa ya bahasanya, ada inilah isi terselubung lah gitu, maksudnya ada maksud ya makna terselubung, satir terselubung lah karena berhubungan sama pemerintah, dan di One Piece kebetulan ada cerita soal itu gitu. Cuma pemerintah kita lebih takut itu ketimbang dosa korupsi kan. Gimana guru, maksudnya ya justru karena bukan pemerintah kita tetapi sebagian dari pemerintah kita. Ya oknum deh, bener deh oknum. Iya. Soalnya Pak Prabowo sendiri nggak tahu. Iya benar. Pak Prabowo tuh nggak tahu soal ini. Jadi, nah, cuman ada sebagian orang yang memang tahu maksud dari dikibarkannya bendera One Piece ini adalah protes sosial terhadap pemerintahan kita. Jadi sebenarnya latar sosialnya tuh gini nih, Kang. Kita tuh lebih dari setengah warga kita tuh miskin. Oke. Mereka tuh nyari kerja susah, nyari kemakmuran susah, nyari duit susah. Anak SPP besok panik. Kemudian anak mau studi tour besok tuh panik. Anak-anak sekarang nanti ada uang perpisahan itu mereka tuh panik gitu. Jadi rakyat kita tuh sebenarnya adalah rakyat yang ketakutan karena buset besok harus kerja kayak gimana. Udah gini minjem ke orang juga udah nggak dipercaya. Kita tuh kan masyarakat tukang minjem duit saking butuhnya kita. Jadi nyari kerja susah. Sekalinya dapat kerja untuk dapat UMR, upah minimum gitu, itu tuh kita tuh udah susahnya luar biasa. Coba kalau misalkan nyari kerja di masyarakat yang bawah-bawah itu, cari yang sektor formal udah hampir tidak ada karena banyak PHK dan lain-lain. Masuk informal, gajinya buset pasti di bawah UMR, dapat aja udah apa ya? Udah harapan mertua banget gitulah ya. Mertua zaman sekarang tuh udah ya yang penting menantu saya dapat UMR. Nah segitu tuh udah gila gitu. Padahal UMR kita tuh sekitar 1/5 dari pendapatan untuk hidup gak miskin. Untuk hidup normal tuh itu hanya 1/5 UMR kita tuh. Karena di Jakarta pengeluaran per hari per orang itu kelayakannya tuh 15 juta. Di total tuh ya? Per bulannya atau buat per bulan kan? Per bulan per orang. Per bulan ya maksudnya 15 juta satu hari. Iya bukan. Ya. Itu normalnya tuh segitu. Sekarang UMR Jakarta 5 juta per bulan per keluarga. Itu kan faktanya kan. Nah, tapi untuk dapat UMR aja kita tuh nangis-nangis gitu. Susah banget untuk itu tuh. Ya kalau kita misalkan udah dapat dari YouTube ya lumayan gitu ya, tapi lebih dari 50% masyarakat kita tuh hidup dengan harap-harap cemas. Terus mereka tuh pungli banyak, korupsi banyak, mereka duit susah. Ketahuan sekalinya dapat bansos dikorupsi sama perangkat desa lah, sama siapa. Terus mereka mau curhat, pemerintah tuh selalu ngelak. Yang bikin kesal, sakit hati banget tuh itu gitu. Jadi maksudnya kita curhat susah cari lapangan pekerjaan. Pemerintah ngomong apa? Gen Z emang susah nyari lapangan pekerjaan soalnya terlalu sering nongkrong di kafe. Ya, larinya ke situ. Gitu kan? Jadi rakyat lagi yang salah gitu. Kemudian misalkan kita tuh Indonesia tuh gelap karena kita kata siapa gelap? Indonesia tuh terang. Indonesia akan mencapai Indonesia emas tahun 2045. Ekonomi kita naik. Ya. Jadi Jadi apapun yang dikeluhkan sama masyarakat itu selalu dibantah. Kita cabai mahal. Ya udah jangan pakai cabai gitu kan. Iya, tempe kita. Dulu tempe.
Terus nasi goreng minyak goreng dulu kan. Iya. Minyak goreng lagi susah, rebus aja. Jadi kita tuh oke, kita tuh kesulitan. Tapi kesulitan tuh kalau pemerintah kita tuh turun terus kesulitan ya udah mohon maaf ya. Kita juga memang lagi kesulitan, lagi banyak utang. Jadi rakyat lagi susah, kita juga lagi susah. Jadi ayo berjuang sama-sama. Kan enak kalau gitu kan? Yeah. Ini enggak, pemerintah tuh enggak gitu. Rakyat kesusahan. Kata siapa susah? Kalian tuh cuma 9% kok yang miskin. Gitu. Jadi rakyat terus salah. Jadi rakyat terus, makanya kita mau curhat di media. Ada orang yang ngomong kayak gini 2 tahun masuk bui. Iya kan? Yeah. Saya ngomong. Saya ngomong gini-gini bikin video, ditelepon malam-malam jam 11 malam. Masa guru? Iya. Sama orang-orang yang tolong ya di take down itu nama-namanya tolong disembunyikan. Di YouTube guru tuh ya? Iya. Saya ditelepon malam. Tuh pernah dulu saya ngomong gini. Ada tuh di DM atau di mana pokoknya mah di medsos saya lupa gitu. Iya. Saya tahu kok anak kamu sekolahnya di mana. Segitu. Jadi saya nggak tahu, saya juga nggak nyalahin pemerintah apa itu benar pemerintah atau enggak, cuman ketidakamanan kita tuh nyata gitu. Oke. Iya kan? Apalagi konten kreator ngomong bismillah lah bisa 2 tahun nih penjara tuh. Ngomong bismillah doang gara-gara menunya babi. Ya tapi intinya kita tuh nggak aman. Intinya kita tuh udah mah kekurangan duit, kekurangan pangan, utang banyak, kita masuk ke dalam, kita ngegrogotin tabungan kita sendiri. 11 juta rakyat Indonesia tuh gak punya rumah. Bukan 11 juta, 11 juta keluarga di Indonesia tuh gak punya rumah. Dan ada 11 juta rumah terbengkalai. Jadi orang kaya punya banyak rumah dibengkalaikan, fakir miskin 11 juta keluarga gak punya rumah. Itu fakta. Dan rekening dibekukan kalau rekening iya. Mau kerja nanti dipalakin pajak, mau didiemin itu diambil sama pemerintah. Kita tuh udah merengek, kita tuh udah memohon, tapi kita mohon sama siapa? DPR. Cuma diketawain doang sama DPR. DPR tuh nyamperin kita kalau mau kampanye doang. Kita minta ini itu tuh nggak pernah dikasih. Kita minta miskinkan koruptor sampai sekarang boro-boro gitu. Perampasan aset ya. Iya, nggak pernah diapa-apain. Nah, jadi kita tuh udah memiskin, diabaikan sama pemerintah. Jadi kita mau cerita, mau curhat ke siapa? Gak bisa ke siapa-siapa. Ya satu-satunya ya kita bikin gerakan-gerakan sosial macam ini. Entah ini misalkan katanya antek asing yang atau bukan, itu bukan soal antek asing atau soal apa. Ini karena kita tuh gak punya akses untuk berbicara ke pemerintah langsung. Dan pemerintah tuh selalu punya data dan cerita yang berbeda dengan apa yang dialami sama rakyat. Rakyat miskin, pemerintah ngakunya kita pertumbuhan ekonomi 5% per tahun. Rakyat yang di sana itu kami stunting gara-gara sawit, gara-gara apa? Pak Prabowo bilang sawit itu kan pohon. Ya please lah, jangan pengalaman rakyat tuh gak bisa dibantah sama pengalaman pejabat. Kalau pejabat kaya terus rakyat miskin, ya si pejabatnya bilang, wah kamu hoax nggak mau ngaku miskin. Ini buktinya saya kaya. Gak bisa gitu dong, please lah. Nah ini si rakyat tuh sekarang gak bisa ngomong, gak bisa cerita, sekalinya cerita juga dibantah dan lain-lain. Ya akhirnya dia tuh bikin narasi-narasi. Dan kalau misalkan sekarang dilarang, Pak Prabowo kemarin bilang nggak akan dilarang. Ada yang digerebek Pak, itu dicabutin di razia tuh ada. Jadi jangan nah itu dibantah lagi juga kan. Ya gimana dong ini. Ya jadi sebenarnya guru, tingkat kepuasan guru sama rezim sekarang tuh berapa guru? Nggak, saya nggak menganggap Prabowo itu rezim. Oh nggak menganggap itu ya? Jadi sikap saya tuh jelas. Sikap saya tuh jelas. Jadi maksudnya gini nih ya. Prabowo itu presiden Indonesia. Dan saya menghormatinya dan saya setuju dan saya akan menghargai. Dan secara pribadi Pak Prabowo itu adalah orang yang inspiratif, orang yang baik, orang yang idealis. Saya percaya itu. Tapi ketika ada kebijakan-kebijakannya yang menyimpang dan atau tidak sesuai dengan fakta, maka saya akan berbicara. Jadi sebagai presiden, ketika dia misalkan nyuruh Indonesia perang gitu, saya akan terlibat di situ. Karena saya warga negara dan saya diperintah sama presiden. Saya akan hargai itu. Saya akan berikan hak-hak pemimpin saya itu kepada Pak Prabowo. Tetapi di sisi lain,
dalam tanda kutip, karena saya sayang sama Pak Prabowo, saya nggak mau dia masuk neraka. Gitu. Saya harus ingatkan dia terus-terusan setiap dia melakukan kesalahan atau sesuatu yang saya anggap tuh menyimpang. Dan salah satu hal yang selalu saya ulang-ulang terkait dengan pemerintahan yang sekarang itu adalah Pak Prabowo tuh gak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Pak Prabowo pernah bantah ini. Langsung dia pernah bantah. Tapi saya katakan sekali lagi, Pak Prabowo tuh gak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Makanya apa yang dia ceritakan tuh selalu beda dengan apa yang dialami rakyat. Terlepas dia benar salah atau dia ngambil para koruptor dan sebagainya bla bla bla, oke, ngejar-ngejar sampai ke Antartika, oke lah, saya ucapkan terima kasih Pak atas hal itu. Cuman kritikan saya adalah berkali-kali, Pak Prabowo itu gak turun ke lapangan, gak lihat realitas masyarakat yang terjadi gitu. Dia tuh hanya dibisikin sama para pembisik di lingkar terdalamnya saja gitu. Oke. Jadi ya termasuk hal-hal yang seperti ini. Jadi rakyat bilang A, B, C, Pak Prabowo itu bilangnya Z, F, G, H, ya yang gak nyambung-nyambung gitu. Tapi pemimpin mana yang turun ke lapangan langsung dengerin keresahan masyarakat sejauh ini, Gur? Ya ada sih, entah itu karena konten, entah apa, misalkan Pak KDM atau Pak Jokowi pas periode awal gitu. Oke. Ya apapun motifnya, terlepas kita nggak tahu hati orang itu kayak gimana kan, kita nggak punya alatnya. Tapi terlepas dari itu semua, turunnya KDM ke lapangan itu menenteramkan rakyat loh. Bahkan interaksi dia marah-marah dengan rakyatnya juga sebenarnya itu adalah setidaknya ada komunikasi semacam itu, di mana KDM tuh tahu yang terjadi di masyarakat tuh kayak gimana. Toh nanti kebijakannya lain itu soal lain. Cuman maksudnya rakyat tuh mendambakan ada orang, ada pemimpin yang berani turun ke lapangan, bukan ngebetem di istana, dikelilingin sama pengawal, naik mobil mewah, terus dalam sebuah parade, enggak. Kenapa Pak Jokowi dulu menjadi fenomena di Indonesia? Karena belusukan. Iya, malah belusukan. Iya, sekali lagi kita nggak tahu apa itu pencitraan atau enggak, cuman setidaknya lah, please datang ke rakyat gitu. Iya. Pak Jokowi dulu kontroversial. Oke. Tapi disayangin sama rakyat. Dia tidak menjadi kesayangan rakyat ketika dia masuk periode kedua, jadi pemimpin otoriter, naikin anaknya secara paksa, ngelawan konstitusi. Yeah. Dia nggak lagi belusukan pada waktu itu sama sekali. Dia sama sekali nggak merakyat pada waktu itu. Tapi pas awal dia merakyat dan dia disukain. Nah, yang diharapkan oleh rakyat di Indonesia itu setidaknya ada orang yang tahu gitu. Jadi kalau misalkan saya lagi sedih, lagi curhat gitu. Saya tuh nggak butuh solusi. Kadang-kadang saya tuh cuma butuh meluapkan curhat aja gitu ke orang gitu. Walaupun nggak ditanganin. Ya gitu. walaupun nggak ditanganin, tapi kadang-kadang kan lega gitu. Nah pemerintah tuh nggak gitu. Saya tahu pemerintah tuh kesulitan sekarang tuh. Saya tahu pemerintah tuh sekarang tuh banyak utang. Saya tuh tahu dan kita semua tuh tahu gitu. Ya nggak bego kita ya. Iya, tapi please akui itu, bukannya ngebantah terus nyalahin rakyat. Kita mah lagi-lagi rakyat yang salah. Iya. Apa-apa tuh. Tapi kalau pemerintah misalkan let's say pemerintah tuh sering turun ke rakyat gitu ya, misalkan ya. Walaupun itu memang itu yang idealnya kayak gitu ya. Tapi kan itu menjadi pemimpin kita tuh touchable gitu, Guru. Sehingga ketika touchable mungkin ada bukan martabat bahasanya. Jadinya tuh karena apa-apa jadinya gampang kok ngomong sama presiden gitu. Bukan wibawa ya, bahasanya apa ya? Kalau sudah touchable itu kayak gampang kok kalau mau protes kayaknya Pak Jokowi bakal denger atau Pak Prabowo. Sementara kan pemerintah tuh pemimpin tuh kadang-kadang bukan butuh jarak sama rakyat, enggak, tapi butuh bukan punya kekuasaan ya, gue pemimpin negara loh. Nggak segampang itu bisa ngomong sama saya gitu. Nggak, konsepnya bukan gitu. Oke. Konsepnya dalam negara demokrasi itu memang ya, ada. Karena demokrasi benar. Maksudnya Ya. ada jalurnya. Oke. Misal kita nggak harus ngomong langsung ketemu sama Pak Prabowo tuh nggak usah. Oke. Tapi ada dari pemerintah. Misalkan ada dari DPR. Oke. Ada dari orang-orang di situ yang turun. Ya. Tapi kan enggak. Ya, Mereka ya. turun itu justru pas masa kampanye. Pas di luar masa kampanye, gak ada satupun di antara mereka tuh yang nongol ke depan. Tapi pas masa kampanye, bansos naik 3 kali lipat. Dan mereka yang langsung ngebagiinnya. Ya. Kelihatan banget kan? Ya, Pengen ya. cari enaknya doang gitu. Nah, coba misalkan sederhananya adalah, ya DPR kan punya mekanisme. Terus datang ke DPR apa dan lain-lain gitu. Sebenarnya gedung DPR kita juga sebenarnya sangat-sangat bermasalah itu. Karena di demo tuh susah. Kalau di negara-negara yang sudah mapan,
DPR tuh pinggir jalan, bukan masuk jauh ke dalam. Pinggir jalan, jadi nggak gerbang besar gitu ya. enggak, jadi ditimpukin sama rakyatnya tuh si anggota DPR-nya tuh kena gitu. Emang harusnya gitu, bukan karena pengen celaka, bukan. Cuman maksudnya emang harusnya gak usah ngedobrak pagar untuk suara dari luar tuh kedengeran ke dalam gedung gitu. Serbia kan kemarin tuh terakhir ya, yang demo besar-besaran itu. Iya. Kan Serbia itu kalau Serbia ya kalau nggak salah lupa. Serbia Bener kan? Iya. Iya. Nah itu kan nggak ada, iya bener sih itu kan langsung ya, Iya, nah, turun jadi, semua rakyat. Nah. Jadi ya please lah ini orang-orang di kalangan elit pemerintahan kita ya di eksekutif, yudikatif ataupun legislatif dengerin curhat rakyat. Kenapa sekarang rakyat tuh sekarang kalau ada pejabat tuh itu jadi penjahat. Jadi maksudnya coba lihat di ILC atau yang debat-debat yang kayak gitu ya. Yang pejabat tuh jadi penjahatnya di situ. Yang dihujat tuh di situ. Yang dijelek-jelekin sama rakyat tuh itu. Dan coba DPR tuntut naik gaji dikit aja. Dihujatnya habis-habisan. Coba sekarang bandingin, Damkar minta naik gaji. Wah, gak akan ada yang komplain. Iya setuju. Iya kan? Naikin yuk. Iya. Karena kelihatan gitu. Jadi maksudnya sekarang zamannya medsos, sekarang orang bisa memantau, sekarang orang bisa melihat. DPR pemerintah itu kalau mau rapat tuh harus di hotel mewah. Mayoritas lagi keputusan dilaksanakan dalam rapat tertutup. Ya. Mewahnya aja udah gak serupa dengan keinginan rakyat. Iya. Rapat tertutupnya juga nggak sesuai dengan demokratisasi, soal transparansi. Iya. Kehidupan mereka yang glamor mewah-mewahan, kemana-mana harus dikawal sama patwal, kemudian pakai strobo, pakai. Sementara kita kemiskinan nomor 2 di dunia, ya kan? Nggak sesuai lah gitu. Gak sesuai lah. Nomor satunya tuh apa ya? Lupa ya. Zimbabwe ya. Apa sih? Pokoknya nomor 2 kita aja. Saya nggak tahu kalau misalkan nomor 2 kita miskin. Cuman kita memang salah satu yang paling miskin di dunia. Jadi ini tuh harusnya jadi bahan pikiran, bahan pertimbangan sama pemerintah bahwa mereka tuh jangan-jangan makan uang haram, duduk di kursi haram, jangan-jangan gitu ya. Oke. Jadi ya saya percaya banyak dari pemerintah itu yang baik. Sampai sekarang saya tuh juga masih berkolaborasi sama pemerintah gitu. Jadi maksudnya nggak sekedar kritik doang. Jadi saya juga kadang-kadang ya bareng-bareng gitu ngurusin apa gitu sama pemerintah. Dan saya tuh ya tahu juga keluhan orang-orang PNS, pejabat, birokrat di sana tuh kayak kadang-kadang juga ya kita juga sebenarnya pengen lurus-lurus aja Pak, tapi nggak ada harapan dan sebagainya. Ya tapi kan setidaknya ngobrol aja lah gitu. Jangan sampai ada bikin sekat yang kelewat jauh antara pemerintah dengan rakyat. Jadi kalau misalkan pemerintah gagal untuk menciptakan ekonomi yang sulit, ya datang ke masyarakat, akui ya mohon maaf ya karena kami memang bernala rendah, misalkan ngomong kayak gitu, curhat gitu. Gak apa-apa, kami juga nggak akan ngegebukin sampai gimana gitu. Ini mah boro-boro diterima, dibantah mana-mana. Ya sekarang mah kayaknya jadi rakyat mah udah yang di titik bodo amat lah. Maksudnya kita tuh ada beberapa orang yang saya ajak ngobrol guru, itu udah kayak di momen kayak kita lihat deh ujungnya negara ini mau ke mana. Maksudnya kan sampai ke yang kan impact apa paling tingginya kemarin adalah korupsi Pertamina kan, bensin kemarin lah. Itu ibaratnya yang kayak semua orang marah sampai gila bensin kita aja sampai dibohongin segitunya gitu. Terus habis itu ada beras lagi nggak lama beritanya gitu ya. Sehingga di semua sentral itu, di semua titik itu semuanya sudah korupsi semua lah gitu. Beberapa orang tuh udah yang kayak putus asa gitu guru. Maksudnya kayak saya mah kayaknya mah hidup aja lah udah. Kita lihatlah ujung tertingginya apa sih ini, apakah amit-amit. Apakah tiba-tiba bencana alam sehingga semuanya bertobat misalkan gitu misalkan ya. Ini amit-amit ya Allah amit-amit. Tapi intinya orang itu udah posisi itu. Udah di posisi yang kayak kita lihat ujungnya ini gimana. Karena rakyat kita juga ada korupsi semega itu aja kita tetap maafin kok. Maksud bukan maafin, lupa gitu. Lupa aja sama pengalihan isu Ridwan Kamil lagi lah. Pengalihan isu apalagi siapa lagi hamil di luar nikah gitu. Tapi kita bisa lupa aja udah gitu. Sama hal-hal yang lebih parah gitu. Soal beras, soal bensin gitu. Sampai segitunya makanya kan nggak tahu ya guru ya. Maksudnya apakah kita tuh
Intinya gini, rakyat tuh harus ngapain supaya pemerintah kita ini bisa, kita udah segala cara kita lakuin sampai bendera One Piece aja diomelin gitu. Kita segala cara, kita mau speak up kayak gimana pun kita masuk penjara gitu. Maksudnya kita tuh kalau guru sebagai rakyat tuh udah di titik mana? Nunggu aja kah negara ini hancurnya gimana atau enggak. Nah, Pola pikirnya tuh nggak gitu. Oke. Pola pikirnya tuh gini nih, kita bayangin sebuah entitas politik yang namanya Indonesia yang menguasai wilayah 5 juta kilometer persegi. Kalau ditambah ZE sampai 7 juta kilometer persegi, gede banget. Dan penduduknya itu 280 juta orang. Perjuangan setahun 2 tahun itu nggak akan ngaruh. Jadi saya berpikirnya bahwa sekarang tuh saya tuh berjuang habis-habisan, misalkan untuk mengopinikan, untuk menceritakan, untuk menarasikan, tanpa pasang target. Saya tuh latarnya guru kan. Guru tuh saya punya prinsip bahwa saya tuh akan ngedidik anak tanpa nuntut kapan dia akan berubah. Saya akan terus-terusan, saya nggak akan putus asa walaupun misalkan ngajar 5 tahun sama dia nggak naik kelas terus, misalkan dia nggak berubah terus, saya tetap akan mengajar dia terus-terusan. Jadi maksudnya, ya namanya perjuangan tuh nggak ada yang instan. Saya nggak akan putus asa hanya gara-gara setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun Indonesia nggak baik-baik saja. Umur dari sebuah negara tuh panjang, umur dari sebuah entitas politik yang menguasai jutaan kilometer persegi dan sebagainya tuh gak akan pendek. Mereka tuh pasti akan sangat panjang, dan karena itu kita butuh waktu antar generasi untuk bisa memperbaiki ini. Jadi saya menjadi bagian yang berkontribusi terhadap perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Tapi saya tidak akan menuntut itu menjadi secepat seumur saya, misalkan saya gak akan menuntut itu, kecuali nanti kalau saya jadi pemimpinnya. Wih, berarti ada arah ke situ? Enggak, saya jadi menjadi pemimpin itu nggak harus jadi pejabat. Menjadi pemimpin itu adalah pihak yang berinisiatif dan kemudian menggerakkan massa, dan berpengaruh, berdampak besar. Apakah soal menjabat atau tidak itu urusan lain. Pejabat sama pemimpin itu beda orang gitu. Beda cerita gitu. Jadi apakah Pak Prabowo itu pejabat presiden? Ya, tapi apakah dia pemimpin Indonesia? Debatable gitu, dalam hal itu gitu. Tapi balik lagi. Jadi balik lagi, saya tuh gak akan putus asa dengan ini semua. Saya pikir bahwa Indonesia kacau balau, iya. Indonesia sekarang sekarat, iya. Banyak orang yang menderita, iya. Rakyat itu tidak diperlakukan dengan baik, iya. Dan semua narasi-narasi tentang kejelekan itu, iya. Tapi saya tidak akan berharap bahwa pekerjaan ini cepat selesai, dan tidak usah cepat selesai. Ini adalah proyek jangka panjang gitu. Jadi saya tuh terinspirasi oleh Nabi yang mengubah karakter bangsa Arab. Ya seorang Nabi aja butuh waktu 23 tahun. Itu tuh udah dibantu wahyu gitu. Maksudnya 23 tahun. Memang perubahannya terlalu radikal, cuman ya saya baru bikin konten edukasi dalam tanda kutip dengan perjuangan yang masih ece-ece juga baru 6 tahun, 5 tahun gitu. Saya masih berpikir jangka panjang gitu. Jadi saya yakin adalah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ada ya. Tapi ada yang bilang bahwa kesempatan berubah menjadi lebih baik itu tidak bisa di demokrasi. Maksudnya kita tuh harus ya kalau balik lagi soal Nabi, maksudnya kalau kita setiap 5 tahun ganti pemimpin dengan pola pikir yang beda-beda terus gitu. Maksudnya kita pemimpin yang ini udah bikin blueprint ini, dirusak lagi blueprintnya sama pemimpin yang selanjutnya, dirusak lagi blueprintnya sama pemimpin yang selanjutnya. Nggak akan 23 tahun yang tadi kita bahas soal Nabi, nggak akan bisa 23 tahun gitu guru maksudnya. Enggak, itu bukan pemimpin, itu politikus yang suka gonta-ganti itu. Iya, nah makanya kalau guru tadi bilang kita kasih waktu, bisakah dengan demokrasi ini atau gimana gitu? Bisa. Jadi cerita sederhananya adalah ini cerita konyolnya aja lah ya. Berapa kali kebijakan pemerintah tuh keluar terus masuk lagi gara-gara di demo sama rakyat. Berapa kali? Misalkan Kaesang mau naik. Demo gak jadi. Dulu BBM harganya biar 12.000 tuh, gas melon itu,
biar 12.000 nggak boleh beli di eceran, Oke. di demo gak jadi lagi. PPTK memblokir, langsung gerakan duit tarik semuanya dari gak jadi ditarik lagi gitu kan. Tom Lembong nggak tahu gimana ceritanya, divonis 4,5. gak jadi gitu. Iya tiba-tiba bebas. gak tahu. Jadi sebenarnya rumus sederhananya tuh gini, banyak di antara pemerintah itu yang tidak lebih dari penjilat-penjilat kekuasaan. Dan siapa yang dijilat? Ya orang yang nyoblos mereka. Jadi ketika mereka tahu bahwa yang nyoblos mereka itu komplain, wah mereka langsung pura-pura kembali ke jalan yang benar gitu. Ya, kasus di Papua dulu juga waktu Eyes on Papua, apa itu namanya? Eyes on Papua. Waktu kan sebelumnya Eyes on Gaza. Tapi dilanjut ke Eyes on Papua. Nah, itu bulldozer tuh mundur lagi tuh. Itu bulldozer yang lain nambang itu diparkir, langsung disembunyiin, dimasukin ke semak-semak biar nggak ketahuan gitu. Ya sekarang nambang lagi, kurang ajarnya tuh nambang lagi, tapi setidaknya gerakan rakyat itu mengubah. Nah, kalau si rakyatnya itu langsung putus asa kayak sekarang itu, udahlah mundur. Ya itu majunya terus. Tapi coba kalau misalkan si rakyatnya juga sebebal para koruptor gitu, sama-sama nekat, sama-sama bisa berjuang dan struggle lama gitu, saya yakin tuh bahwa masalah nggak bisa guru. Masalah kita selalu, kan tadi guru bilang sendiri, rakyat selalu yang salah, itu satu. Yang kedua adalah kita kena hukum terus guru. Maksudnya ya salahin balik. Terus kalau misalkan kita kena hukuman, ya misalkan ya kita kena hukuman, ya terusin aja. Jadi misalkan gini nih, ini contoh konyol lah ya, contoh konyol. Roy Suryo tuh pernah dipenjara kan. Iya. Balik lagi dia ngelawan lagi ya gitu aja terus gitu. Jadi tapi masalah kan rakyat kita, tadi guru juga sudah bilang, kita tuh lebih mentingin, kita boro-boro kita mikirin perjuangan guru, mikirin besok makan aja PR, mikirin anak popok ganti popok aja PR kan. Keburu, maksudnya kita nggak keburu untuk berpikir kita harus sebebal pemerintah. Sementara beberapa rakyat kan justru itu. Jadi maksudnya gini. Justru karena kita itu sebebal bahwa kita tuh susah makan, kita harus salahkan pemerintah atas kegagalan kita dalam makan. Maksudnya ya kita punya motivasi lebih untuk melawan gitu. Karena apa? Ya karena kita jadi korban dari kebijakan-kebijakan yang ngaco itu gitu. Jadi gini nih ya. Salah satu perjuangan yang bisa awet itu adalah karena kita nggak punya jalan keluar. Dan Indonesia itu sekarang gak punya jalan keluar. Dan seperti filosofi Cina, tempatkan pasukanmu di tempat yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau misalkan pasukan disimpan di tempat yang ada jalan keluarnya, setengah melawan, setengah kabur. Dan yang ini dihabisin, yang kabur akan dikejar dan dibantai juga, habis, selesai. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang tidak ada jalan keluarnya, mereka akan berperang mati-matian sampai tetes darah penghabisan. Bahkan ketika mereka yakin mereka akan kalah. Sekarang Indonesia ada di titik di mana rakyatnya tidak ada jalan keluar. Coba kalau misalkan semuanya itu bersatu dikerahkan untuk melawan, bukan melawan pemerintah, melawan kejahatan, melawan kezaliman, lawan itu semua. Jadi misal gini, setiap ada polisi yang malak, videoin, viralin. Setiap ada pejabat yang sewenang-wenang, videoin, ramaikan. Banyak sekarang pejabat-pejabat tuh yang takut banget sama konten kreator gara-gara mereka punya kuasa untuk memviralkan sesuatu. Itu bisa kan seperti itu. Dan ditambah lagi banyak juga kok pejabat-pejabat kita tuh yang akhirnya sampai-sampai membayar influencer. Saking takutnya mereka. Nah, tapi kan sekarang semakin liar, influencer itu juga semakin tidak bisa terkendali dan subscriber mereka, follower mereka juga semakin tidak terkendali. Ada misalkan influencer-influencer yang udah dibayar demi pemerintah, pendukungnya tetap anti pada pemerintah, itu masih ada. Sekali lagi kita tuh bukan anti pemerintah, saya secara pribadi, saya tunduk patuh pada pemerintah Republik Indonesia yang sah, dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto. Itu sungguhan, itu beneran. Tapi ketika beliau melakukan kesalahan, ya hak saya juga untuk komplain, untuk protes, untuk mengkritik. Dan ayo kita hembuskan terus kritik itu biar sadar gitu. Jadi Akang tuh kalau dibully sekali dua kali itu mungkin bertahan, tapi kalau terus-terusan Akang tuh mungkin akan
Ya, kalah juga. Ya. Iya, makanya kita tuh sekarang punya media sosial. Kita tuh sekarang bisa menyebarkan berita. Jadi ayo kita terus-terusan untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Terus-terusan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan presiden kita, dan terus-terusan melakukan evaluasi terhadap wakil-wakil kita. Itu yang harus dilakukan tuh. Jadi, nah kenapa harus seperti itu? Biar anak-anak kita bisa makan, biar SPP mereka itu bisa kita bayar. Biar kalau mereka mau studi tour gak harus dilawan, gak harus dilarang-larang karena gak punya duit. Biar itu semua, ayo kita benahi pemerintahan kita dengan cara apa? Dengan menjadi rakyat yang kritis, rakyat yang demokratis, terbuka, dan selalu punya harapan. Tapi masalah kalau kita kritis, ya itu tadi kena hukum pencemaran nama baik. Atau enggak misalkan kita kayak Sukatani bikin lagu soal polisi gitu, kena lagi gitu. Tapi kalau misalkan mau ngelawan harus ada 20 Sukatani. Guru. Ada gunting. Ya kan? Iya ada gunting itu. Harus ada 20 Sukatani gitu kan guru pasti kan. Maksudnya Sukatani bermasalah nih, jangan mundur yang lain. Harus bikin lagi lagu 20 modelan begitu ya, sehingga Sukatani mau ditangkap kan? Ya, tapi nggak jadi. Nggak jadi kan? Karena rakyat protes kan? Ya itu. Ya nah, kan? Seringan gitu aja rakyat bersatu aja. Seringin rakyat bersatu seperti itu gitu. Dan apa itu Bu Guru itu yang Sukatani juga kan ternyata kepala sekolahnya dibully juga itu ya karena langsung dikeluarin kan dari PKS itu. Ya sebut aja namanya kan. Iya. Nah ya gitu aja terus-terusan si rakyat itu harus kritis terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Jadi apa ya? Jadi mereka harus terdidik, harus teredukasi. Dan kalau misalkan tadi soal hukum, nanti kan kita gimana? Ya memang sih ini adalah bagian yang paling sulit. Tetapi warna bendera kita tuh merah putih. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, secara filosofis itu adalah keberanian dan kekuatan, dan di bawahnya itu adalah kesucian dan kebenaran gitu kan? Iya. Jadi maksudnya adalah untuk mencapai dan memperjuangkan kebenaran, kita tuh memang harus kuat dulu. Tapi masalahnya nggak semua orang sekuat guru tuh di telepon. Saya tahu kok anak kamu sekolah di mana. Nggak semua sekuat guru Gembul. Kalau semuanya sekuat guru Gembul, ya kita pasti berjuang nih. Pemerintah bisa fall down juga. Cuma masalahnya nggak semua orang kan kayak sekali di telepon. Saya tahu kok istri kamu kerja di mana. Udah pasti. Iya makanya. Coba gini nih. Kalau saya di teror gitu ya, misalkan. Ya hasilnya kayak gitu. Coba kalau yang melawan itu banyakan, nggak akan diteror kayak gitu. Iya itu dia, harus banyakan. Ya itu makanya misalkan dirimu ada polisi minta sogokan, atau dia misalkan ngebackingin preman, duel 1 lawan 1, digebukin si polisi itu, kalah polisinya, dirimu di penjara. Tapi kalau yang ngegebukinnya 500 orang, nggak akan ada yang di penjara. Ya harus segitu, harus 500 orang. Jadi mau nggak mau harus. Ya makanya harus ngelawan semuanya gitu. Bukan ngelawan pak polisinya, bukan ngelawan institusinya, ngelawan pengedar narkoba yang berbaju polisi.